Salam, selamat malam. Kita malam hari ini akan bersama-sama ngobrol dalam acara Yuk Ngobrol. Dan topik yang akan kita angkat dan kita bahas malam hari ini adalah mengenai pria makhluk aneh menurut wanita. Karena saya pria ya saya baik-baik saja. Dan kita akan berbincang-bincang, kita akan ngobrol bareng, ngobrol seru, dan saudara-saudara yang sudah menyaksikan melalui live Instagram bisa berinteraksi dengan kami selama beberapa waktu ke depan. Saudara bisa menyiapkan catatan-catatan, alat tulis. Jadi kita bisa bersama-sama mengikuti kuis yang sudah kami persiapkan supaya saudara sebagai suami istri bisa terbangun bersama-sama. Kita belajar bersama-sama malam hari ini. Dan malam hari ini kita sudah kedatangan tamu dari seri yang sebelumnya. Bapak-bapak yang hadir kali ini adalah ibu-ibu yang hadir. Mereka akan bercerita mengenai suami mereka dan rumah tangga mereka. Saya sapa Ibu Uut dan Ibu Ance. Ya, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Kami ingin mendengar nih cerita dari Ibu Uut dan Ibu Ance nanti bagaimana suami ibu-ibu ini. Coba saya pengen dengar dari Ibu Uut dulu. Bagaimana suami Ibu Uut, sifat-sifatnya bagaimana? Singkat pada jelas ya Ibu Uut. Ya. Kalau suami saya itu orangnya penyabar, lemah lembut, nggak pernah marah. Nggak pernah sih, jarang banget. Ya. Tipe-tipe pramuka lah ya. Kalau Ibu Ance bagaimana? Kalau suami saya terus terang orangnya sabar, Sabar banget. Sabar banget. Iya. Sabar banget. Orangnya perhatian, penyayang. Nggak jarang ya, nggak jarang itu kalau pria suami itu orangnya penyabar loh. Biasanya pria-pria ini orang yang nggak sabaran. Nah, apakah saya termasuk? oh iya. Ini juga penyabar banget loh ini, penyabar. Nah, kebanyakan kita ya kalau kita itu sudah menikah, itu persoalan-persoalan di dalam rumah tangga itu semakin pelik. Rasanya itu persoalannya itu tambah rumit. Ini karena buruknya komunikasi antara suami istri ya. Nah, itu sering terjadi yang kita alami ya. Nah, kita ini mau berbagi di sini, saling berbagi. Dan pemirsa juga yang sedang menyaksikan di sini juga mari masing-masing kita saling berbagi. Oke, siap? Siap. Nah, saudara-saudara, di seri yang sebelumnya kita belajar bahwa wanita itu makhluk ajaib menurut pria. Kali ini menurut wanita dari beberapa perbincangan, pria itu sulit diajak diskusi, nggak peka, kadang-kadang ya nyebelke, nggak bisa diajak diskusi, ya begitu-begitulah kira-kira. Dari senyum mereka kita sudah tahu jawabannya. Dan kita sudah menyiapkan beberapa hadiah istimewa buat mereka berupa pertanyaan. Ya karena nggak peka ini, karena suami nggak peka makanya bikin sebel istri ya. Bisakah dipersiapkan lembar pertanyaannya? Kita akan mulai, saudara-saudara yang di rumah juga bisa menyiapkan alat tulis. Jangan lupa alat tulisnya disiapkan, pulpen. Istri yang suaminya belum ikut nonton, ajak. Yang, ayo cepetan. Ini pertanyaan aku mau tulis, aku mau jawab, nanti dicocokin. Ya. Berarti saling koreksi diri ya, saling evaluasi ya. Jadi minta tolong nanti jawabnya yang gede aja, jangan sungkan-sungkan. Ya, jangan sungkan-sungkan. Kita tidak sedang membongkar aib para suami, tetapi kita sedang bersama-sama belajar bahwa keterbukaan itu awal dari pemulihan. Setuju? Kita di sini sudah dipulihkan semua, amin. Amin. Iya. Silakan. Ya, pertanyaan pertama langsung saja, langsung dijawab ya. Kado terindah buat suami saya adalah. Silakan para istri yang di rumah tulis kado terindah menurut saudara buat suami saudara itu apa? Kalau buat saya kado terindah itu sederhana aja sih. Pokoknya bisa keruntol di kamar udah cukup lah. Keruntol bareng ya. Iya.
kali kami akan tidur malam, entah itu tidur siang, tidur malam, itu bagi kami itu tempat yang paling indah untuk kami saling sharing tentang hari ini kita mengalami kejadian apa, itu saling kita obrolkan begitu ya. Kayaknya sudah siap ini jawabannya, nggak perlu panjang-panjang, yang penting jelas gitu ya. Ya, pemirsa di rumah perhatikan jawaban dari mereka. Kita lihat pertama dari Ibu Yabes, Ibu Ance. Kita lihat jawabannya dan kita cocokkan dengan jawaban suami. Jawabannya adalah baju hem, kemeja, dasi. Wow. Apakah cocok? Apakah cocok? Kita lihat. Iya. Jawabannya adalah kemeja. Luar biasa. Iya. Nah, ini mungkin ada kejadian yang pernah dialami ya. Iya, ada memang. Ini seingat saya waktu masih pacaran ini. Ini Oh, kado berarti kejadiannya pertama masih lama. lagi ya. Sudah lama ya. 19 tahun yang lalu. Oh, 19 tahun ya. Iya, 19 tahun 19 yang tahun lalu. yang lalu. Ini saya belikan kemeja ini karena saya tahu suami saya memang terlibat dalam pelayanan. Wow. Dasi juga gitu. Coba dengan Ibu Edi. Ibu Edi, Ibu bagaimana Edi, jawaban jawabannya? dari Ibu Edi? Iya. Dikabulkan keinginannya. Yang mana? Misalnya kalau Misalnya. kepengen Bakso. enggak sih, kayak kumpul sama teman-temannya kayak gitu-gitu loh, maksudnya Oh. kadang-kadang nggak usah lah ngapain gitu kan. Dunianya. Kayak gitu-gitu. Oh. Coba O-nya yang panjang saudara-saudara. Oh. Ya, kita cocokkan jawaban dengan suami. Ini saya siapkan 2 foto saudara-saudara karena kebetulan saya dapatnya 2 foto. Jadi antara ekspektasi dan realita. Ekspektasinya ini diberi waktu untuk hobi. Iya, ini ekspektasi. Ya, ekspektasi. Tapi realitanya ini. Iya. Wah, wajahnya benar-benar berbeda ya. Yang satunya benar aha gini. Yang satunya Lihat, ekspektasi dan realita. ini kayak anu ya. Ini fotonya ini kayak foto yang orang-orang yang di penjara itu loh. Bagaimana ada cerita khusus kayaknya kok tadi kok sepertinya ada sesuatu ya. Kayaknya Ya. istimewa banget ini kadonya. Apa ya? Karena kadang-kadang suka nggak rela gitu loh kalau misalnya Mas Edi melakukan kayak hobinya gitu kan, nggak bisa bareng-bareng sama saya dan anak-anak kayak gitu. Itu Hobinya jadi apa sih? banyak. Salah satu yang paling hobi. Mancing Mancing. Oh, mancing, Mancingnya di mancing. mana? Di di tengah laut. Oh, di tengah laut. Oh, Ya kadang-kadang kan oke. khawatir juga kalau misalnya cuaca lagi nggak bagus, ngeyel tuh berangkat, gitu. gitu kan kita pulangnya berangkat pagi, nanti pulangnya malam kan kita terus khawatir nggak bisa dihubungi karena kan nggak ada sinyal kayak gitu. Kalau pas pergi, misalkan pamit mau melakukan hobinya mancing kayak gini, sering terjadi konflik enggak? Selalu. Oh, selalu. Kan kadang-kadang Oh. istri kadang-kadang nggak usah mancing lah. Iya, makanya Yang lain ini lah, gitu maksudnya. dibilang kado istimewa. Ah, iya, Kado benar-benar. istimewa. Iya. Iya, Bapak Edi nanti Berarti siap sangat untuk kado berarti istimewanya kayaknya. Jadi ini sambil kita memperhatikan jawaban-jawaban dari para istri, saya sebagai pihak pria. Jadi ada yang perlu juga saudara tahu bahwa ada beberapa fakta tentang pria yang perlu diketahui oleh istri. Jadi ini saya kumpulkan dari beberapa sumber. Pertama, kadang pria tidak mau bicara karena memang sedang tak ingin bicara. Jadi ya kadang gitu. Kan kadang-kadang Sering ya ya juga kayak gitulah, gitu. ya. Kadang-kadang kalau ini udah diem gitu ya wes nggak tak terusin. Misalnya mau diajak ngobrol bahas apa gitu, suami diem, oh ya berarti dia mungkin lagi fokus dengan sesuatu. Lagi Jadi mikir, seperti itu. lagi Lagi mikir tentang loading. sesuatu. Iya. Yang kedua, pria bisa sangat pelupa. Saya ingat jawaban dari Bapak Yabes. Pertanyaannya istri saya paling sebel ya, salah satunya itu karena apa? Karena pelupa. Ya, saya sudah tanya juga dengan Bapak Yabes kemarin ya, karena kadang-kadang lupa. Jadi pria itu memang pelupa. Rata-rata pria itu pelupa. Ditanya ulang tahun anaknya kadang-kadang loadingnya suwe. Ya lama. Jadi kita sebagai istri kita
mengurangi untuk mengatakan kamu itu pelupa. Akan lebih baik jika kita memberi petunjuk aja. Yang ini loh, kamu nggak ingat? Yang ini loh, jadi diarahkan. Apalagi supaya kalau naruh barang ya. Naruh barang itu kan sering lupa. Kadang-kadang nanya sama istri, yang tahu ndak barangku ini di mana ya? Tahu ndak bajuku yang kemarin tak pakai itu di mana ya? Kadang-kadang kan padahal lo baru diletakno wes lupa, padahal lemari kan cuma segitu tok gitu loh. Karena fakta yang ketiga, otak pria itu kayak apa ya, kotak-kotak yang benar-benar terpisah, nggak bisa dicampur aduk. Nek saya lihat perempuan itu bisa multitasking, multitasking bener. Jadi sambil mengerjakan sesuatu dia bisa mengingat setiap detail, dan setiap detail itu berhubungan, nyambung menyambung. Jadi dari satu peristiwa ke peristiwa lain nyambung, bener gitu ya? Iya benar. Jadi seharian itu bener-bener ingat wong lanang, laki-laki, pria itu, maaf ini jangan jadi excuse ya, jangan jadi excuse. Tapi kita belajar sebagai pria untuk bisa mengimbangi ya, karena kan wanita memang. Ada contoh juga gini ya, kadang-kadang kalau saya sedang masak di dapur, kadang-kadang di ini suami saya datang, hebat ya, kamu sekali masak itu apa kegiatannya kayak gini ya, maksudnya masak ini terus sambil nyambil ini. Kalau aku ndak bisa, dia bilang gitu. Kalau orang laki-laki ndak bisa, hebat ya ternyata perempuan. Ada satu cerita yang diceritakan oleh sahabat saya, dia cerita gini, dia sampaikan, kebetulan istrinya ada waktu itu, jadi dia bilang, "Wong aku loh mas, wong lagi makan, lagi makan disuruh yo, nggak eleng, nggak bisa, karena kan belum selesai makan." Kalau suami kan pengennya kan selesai makan, baru dimintai tolong melakukan sesuatu. Kalau istri kan enggak, karena dia bisa multitasking, jadi walaupun sambil makan pun bisa melakukan yang lain. Laki-laki kalau sudah mengerjakan satu ya satu itu toh. Fokus ya, fokus. Jadi hanya bisa satu hal aja. Jadi kadang-kadang ini bisa jadi konflik. Bisa jadi konflik. Karena menurut wanita loh aku iso. Kowe kok nggak iso? Iya. Ada cerita nggak Ibu soal hal ini? Ya, seringkali kayak maksudnya gini. Salah satu yang memicu pertengkaran itu biasanya karena kan suami saya tuh suka menunda pekerjaan. Kadang cuma satu pekerjaan aja itu bisa sampai beberapa hari dia nggak bisa selesai gitu loh. Nah itu yang sering, kenapa sih kalau aku aja bisa, kenapa kamu nggak bisa? Harusnya kamu juga bisa gitu. Beda Bu Uut, beda. Jadi para pria belajar untuk lebih cepat ya eksekusinya, supaya tidak terjadi konflik. Kita menuju ke pertanyaan yang kedua. Siap? Ya, sudah siap. Pertanyaan kedua, suami saya paling sebel jika saya. Kalau yang gede. Jika saya apa? Ngomel. Oh, iya. Ngomel. Ya, kebanyakan karena wanita ini memang suka ngomel ya. Iya, karena kan berapa? 200.000 kata kalau 20.000 kata. Iya. Pria hanya 7.000. Jadi kata, ya jomplang. Memang ya, cuma kadang-kadang ya off-road juga sih. Apalagi kalau sebel sama suaminya, ya. Coba. Ya, Ibu Uut sudah. Siap? Coba. Oh, Ibu. Ternyata Oke, ini jawaban dari Bapak Edi. Iya. Oke. Ya, ternyata tepat. Itu memang jadi nggak tahu puyeng atau gimana. Ya, ternyata jawabannya tepat. Perlu dikasih tepuk tangan atau enggak? Tapi memang kebanyakan kayak gini ya, kebanyakan wanita-wanita seperti ini. Kalau kalau kita itu ngomel itu bikin sebel suami nih ya. Ya memang sih, sebel sih. Kalau menurut laki-laki, kalau menurut versinya laki-laki, ngomong aja yang penting-penting aja. Jadi misalkan suaminya salah karena apa, ya wes itu aja yang dibahas. Tapi kan enggak, perempuan rentetan ya, sambung menyambung menjadi satu ya, dari pulau dan benua. Yang dari kemarin itu loh, yang kemarin aneh itu loh. Nah dibahas lagi, padahal kan udah selesai kan. Nah, tapi ini dibahas. Nah, coba ya Bapak Yabes jawabannya, Ibu Yabes jawabannya apa?
Nggak nurut, ngomel. Oke? Nah, ngomel. Iya. Bagaimana dengan bapak-bapak yang di rumah? Apakah jawabannya sama? Halo, bapak-bapak. Saya sapa bapak-bapak yang ikut nonton. Karena saya lihat di Instagram saya banyak bapak-bapak yang nonton di sini. Iya, ibu-ibu juga ikut nonton. Halo. Iya. Halo, ibu-ibu. Jadi jawabannya kurang lebih seperti ini. Kalau menurut wanita, kan ini menurut pria, menurut wanita. Ngomel gini sebenarnya bikin suami-suami saudara berubah enggak, ibu-ibu ini? Dengan ngomel, berubah enggak? Berubah. Iya. Kalau dari 1 sampai 10 berubahnya seberapa? 1 sampai 10. Setelah diomeli berubahnya seberapa itu? Dampaknya, hasilnya. Kalau saya sih enggak Enggak ngefek ya? Enggak kan? jadi kayak sia-sia gitu loh, maksudnya sudah menghabiskan ya energi sia-sia. gitu, kayak sia-sia. Oh, berarti tahan banting ya suaminya. Iya. Ya karena kadang-kadang bapak-bapak kan wis alah mlebu kuping kiwa keluar Ya, sana. Nah, itu kebanyakan Bener. seperti itu. Iya. memang. Padahal harapannya wanita kan ada respon, bener? Benar. Tapi ternyata dari 1 sampai 10 hasilnya Ibu Ut berapa hasilnya? 1, 2 atau 0? Minus. Satu lah. Oh, 1 ya wes. Bonus. Lumayan. Luar biasa. Ternyata ya ngomel buat pria itu bikin puyeng. Oke, saya lanjutkan ke fakta berikutnya. Nomor 4, fakta berikutnya. Bukan bermaksud cuek, hanya saja pria bisa sangat fokus dan tidak mau diganggu yang tadi ya. Jadi kerjain sama. satu. Kalau misalkan saya sudah ada di misalkan di gereja gitu, ya istri saya sudah ngerti. Tidak bisa diganggu Waktu buat saya untuk melakukan persiapan ya. ya beberapa hal. Terus yang kelima, pria kadang bukannya tak mau membuatmu bahagia, hanya saja kadang bingung dengan caranya. Nah, hal ini ada cerita lucu dari seri pertama, mengatasi perbedaan. Karena ada satu saudara kita yang jadi tamu, Bapak Sandro, itu dia cerita gimana dia mempersiapkan hadiah buat istrinya. Ekspektasi pria adalah dapat ucapan terima kasih, sambutan, ya bla bla bla. Wah, mungkin dapat Pikirnya istrinya seneng ya. seneng. Ternyata apa? Gimana Bapak Sandro, istrinya seneng nggak? Ternyata istrinya nggak seneng. Ekspektasi dan realita. Karena wanita sulit untuk dimengerti. Iya. Tapi pria juga pengen dimengerti loh. Iya. Ya memang lah, saya Iya. juga pengennya gitu. Nah. Pengennya Sama gitu. berarti. Sama berarti ya. Ini yang nomor 6 ini ada cerita lucu. Kalau pria bertanya ada apa, lalu wanita menjawab gak apa-apa, maka pria akan bersikap seolah tidak ada apa-apa. Ada kata-kata yang terpotong. Iya. Kalau pria bertanya ada apa, lalu wanita menjawab Gak gak apa-apa, maka pria nganggepnya ya wes gak apa-apa, bilangnya gak apa-apa, ngapain diurus kan gitu. Tapi buat ibu-ibu Istri jengkelnya ya. enggak? Jengkel. Jengkel banget. Pengennya Pengennya- dikejar ya. Ya. Nah, pengennya dikejar. Pengennya diapain sih waktu ngomong nggak apa-apa itu sebenarnya pengennya suami itu ngapain? Ya. Apa sih gitu ya? Ada apa Dibelai-belai, sih? ya. Dibelai-belai. Kenapa kok diem kok nggak apa-apa, ngapain sih gitu. Harus Maunya gimana sih? ya ditanya dong lagi. Oh, Maksudnya gitu. itu kayak kode gitu, bilang gak apa-apa. Nah. Terus sebenarnya saya kode kita, ayo lah tanya lagi, tanya Ah. lagi. Ibu aja Biar gimana? kayak Sama. Nah, kalau saya sih nggak pernah ya kalau dibilang ada apa, nggak apa-apa, tapi terus terang. Misalnya kalau ada apa gitu, tanya, mesti harus jawab apa masalahnya. Oh, langsung Oh, dijelasin. langsung to the point. Nggak ada To the point. jawabnya, oh nggak apa-apa. Tipe istri yang to the point. Nah, ini tipe-tipe Saya istri yang to biasaan the seperti point. itu memang ya. Yang satu banyak poin. Jadi nggak apa-apa, tapi kan bisa diperbaiki ya buat suami yang nonton. Jadi diperhatikan kalau istri sudah ngasih kode nggak apa-apa, jangan mandek, lanjutin, oke? Nah, pemirsa yang sudah nonton di live Instagram, saudara bisa mempersiapkan pertanyaan supaya nanti bisa saudara
tanyakan kepada kami, saudara bisa kirimkan kepada kami dan tim akan mengirimkan kepada kami. Nah, kita lanjut ke ibu-ibu ini. Yang saya tahu, bukan yang saya tahu. Maaf. Dari yang saya pikirkan tentang wanita, khusus nomor 6 ini, memang saya juga gitu kadang-kadang kalau saya tanya istri saya yang kenapa, dia bilang enggak apa-apa. Ya saya anggapnya ya enggak ada apa-apa loh, ngapain dibahas kan gitu. Jadi saya ya saya tinggalin istri saya di kamar, saya melanjutkan kerjaan saya karena saya pikir enggak apa-apa. Tapi ya, akhirnya ya jengkel. Gimana perasaanmu ya? Rasanya kayak duwong kalau gede di sini. Pengennya gimana? Pengennya itu, kenapa kok keluar gitu loh? Kok enggak nanya-nanya terus? Kejarlah gitu loh. Seperti kejar toh pertanyaannya tadi itu terus gitu loh. Pengennya kan seperti itu ya Bu Ut. Kalau kita sejenis ya. Sejenis. Maksudnya sama. Kalau Ibu Anja tadi kan tipe-tipe yang to the point. Tapi kalau kita tipe-tipe yang wanita seperti itu gitu loh. Oke. Saya sudah ada pertanyaan sebenarnya di IG saya tadi sebelum kita live Instagram. Ada pertanyaan dari saudara saya, Ibu Pramucitra kayak gini. Pramucitra ya, pertanyaannya gini, sebentar, mau tanya Pak Pendeta, kenapa seorang pria suka merasa harga dirinya ketinggian, keras kepala dan egosentris, sementara di hadapan Tuhan gak diperlukan itu. Dia melanjutkan gini, kalau baca di beberapa literatur bahwa tingkat harga diri pria melebihi wanita. Jadi mungkin hipotesanya adalah generate. Jadi umumnya laki-laki kayak gitu. Ya saya jawab langsung karena ini pertanyaannya ke pria. Ya memang rata-rata pria seperti itu. Kayak sudah saya di IG. Pernikahan adalah sebuah perjalanan. Katakan amin. Amin. Jadi pernikahan itu sebuah perjalanan untuk dua pribadi yang sama sekali berbeda. Belajar untuk saling membahagiakan. Firman Tuhan berkata 2 menjadi 1. 1 tambah 1 bisa menjadi 1 itu gimana caranya? Logikanya gini, yang satu bagian yang pria harus rela dipotong separuh, yang wanita yang satu bagian harus rela dipotong separuh, maka yang separuh ditambah separuh menjadi 1. Nah perjalanan pernikahan itu bagaimana kelebihan kita sebenarnya juga kekurangan kita. Kekurangan istri kita ada di kita, kekurangan kita, istri kita punya kelebihannya, saling mengimbangi, saling melengkapi. Pernikahan bahagia itu memang harus diusahakan. Makanya walaupun saya sebagai pria, laki-laki memang banyakan memang gengsi ya, lebih gampangnya sebutnya gengsi. Gengsi minta maaf, karena memang harga dirinya ya kan minta dihargai gitu. Jadi harga dirinya kadang-kadang ketinggian. Penghargaan diri. Ya bagaimana dengan bapak-bapaknya dari tamu kita, apakah kadang-kadang gengsian kalau minta maaf gitu? Nah, Pak Yabes gimana ceritanya kalau Bapak Yabes? Misalnya suami saya mungkin punya salah gitu ya, terus saya diam aja, nanti datang sendiri minta maaf. Orangnya enggak gengsi untuk minta maaf. Oh puji istri. Tuhan, ya contoh yang baik buat kita semua. Bagaimana dengan Bapak Edi? Sama. Ya kalau Mas Edi itu walaupun nggak salah, misalnya kita lagi berselisih nih, walaupun dia nggak salah, misalnya saya yang salah, dia selalu minta maaf duluan. Biasanya. Ya. Jadi pria-pria, saudara, ketika saudara meminta maaf, harga diri saudara tidak akan berkurang. Justru buat wanita itu poin plus. Ketika bapak-bapak itu meminta maaf kepada istri mereka, justru kasih istri itu makin bertambah-tambah. Setuju nggak? Setuju. Saudara sebagai laki-laki justru makin dihormati. Itu kan kebutuhan kita para pria, benar? Iya. Kita lanjutkan ke poin berikutnya. Pertanyaan pemirsa IG tadi sudah ada. Kita lanjut ke poin yang ke-7. Saudara, ini penting untuk dimengerti oleh wanita. Pria bukan pembaca pikiran yang baik. Bukan pembaca pikiran yang
Baik. Tapi bukan berarti ia tidak peduli. Walaupun kadang tidak peka. Tidak peka dan tidak peduli itu dua hal yang berbeda. Nah, kadang-kadang kan wanita itu pengennya kudunya ngerti kan gitu ya. Iya, kadang-kadang kami itu kok nggak peka toh ya. Dikasih kode-kode ya nggak paham. Ya toh? Nah, terus akhirnya terjadi perselisihan. Ya kan gara-gara ya, kok kurang peka sih, kurang peka. Kadang-kadang kan seperti itu. Nah, kadang-kadang di situ tiba-tiba timbul perselisihan. Ya gara-gara mungkin masalah kecil. Ya memang pria kan bahan bakunya kan beda dengan perempuan. Jadi memang kalau pria kami itu kurang peka ya memang kami perlu belajar. Ya jadi maka para istri perlu membimbing suaminya, jangan terlalu keras, jangan berharap bahwa langsung ngerti nggak bisa. Kamu kowe kudune ngerti nggak bisa. Karena memang kita sensitivitasnya rendah. Emosionalnya kurang terlatih. Jadi kalau dibilang kamu itu nggak peka ya perlu diajari. Dilatih pelan-pelan, dikasih kode, dikasih petunjuk kayak yang tadi petunjuk. Mungkin gini ya, mungkin ada tips sederhana ya kalau kita bisa menghindari seperti itu. Jadi suami istri perlu juga ini ya berdiskusi. Apa ya yang enggak kamu sukai dari aku gitu ya. Istri juga tanya sebaliknya juga. Ayo kita saling tulis. Nah dari sini kita juga belajar ya. Ya dibiasakan seperti itu. Jadi ini kata-kata misalnya komentar ya. Kamu itu. Nah biasanya kata-kata kamu itu kan nggak cocok ya. Kowe tuh. Nah maunya suami. Nah mungkin nada bicaranya yang jangan begitu lagi ya. Nah kan beda nada bicaranya. Kamu jangan begitu lagi ya. Kan beda kan. Dengan yang jangan begitu lagi ya. Jadi mungkin saling koreksi ya, saling mengevaluasi. Oh iya, karena pria itu pelupa dan hanya bisa fokus ke satu hal. Saya ingin ingatkan kepada para istri kalau minta tolong suami, kalau pas suaminya lagi mengerjakan sesuatu, kalau misalkan mendesak, bilangnya gini, Pi yang minta tolong setelah selesai. Setelah selesai. Jadi ada jelas. Jadi perintahnya jelas setelah selesai, minta tolong gini. Ya. Coba yang dibacain nomor 8 ya. Yang 8, tidak semua pria bisa bersikap seperti aktor drama Korea. Jadi jangan berlebihan jika berimajinasi. Nah, kalau kita nonton drakor-drakor itu, yang tokoh-tokoh prianya kan, romantis. Kapten Ri. Kapten Ri. Landing Crash in You ya. Crash Landing on You. Iya, betul, kebalik. Nah, itu kan rasanya kan kok seakan-akan mengerti banget tentang perasaan pasangannya gitu loh. Bukan seperti itu pria-prianya kita ya. Kalau saya lihat drama Korea kok ya maaf. Lebay ya, Bukan lebaynya, laki-laki pakai lipstik. Itu kan aktor itu ya. Loh iya beneran aktor Korea kan bawa lipstik dewek. Bawa lipstik loh, iya toh. Iya toh bener ya? Oh dia. Iya. Iya, suka nonton drakor? Suka. Bapak Edi tolong mungkin bisa beli lipstik ya. Jadi karena pernah beberapa waktu yang lalu ada teman saya yang cewek itu bilang gini, suami saya itu, aku pengen itu bojoku tuh kayak itu loh, kayak sendik drakor itu loh. Tak bilang loh, jangan ngukur suamimu seperti itu gitu. Kita itu di drakor itu kan cuma peran. Kan kita nggak tahu realitanya kayak apa kan. Malah aktor-aktor banyak yang cerai, sama-sama ganteng, sama-sama cantik, sama-sama kaya malah cerai. Ya itu realita. Tapi justru di dalam kekurangan suami dan istri, ketika saling belajar, wah pasti luar biasa. Contoh paling sederhana yang di film Korea itu loh ya. Cowoknya memakein sepatu kets, ngaliin sepatu kets dan nunduk gitu loh, memakein sepatu kets pasangannya gitu kayaknya kan iya kalau orang Banyuwangi gawe dewe apa iya toh. Malah dikirain nanti suaminya kok kayak gitu. Kalau di Indonesia seperti itu ya. Enggak cocok. Saya juga enggak cocok. Ini saya mau bacakan poin 9, sebelumnya saya tanya dulu. Ibu-ibu punya hobi enggak? Pasti punya. Ibu hobinya apa? Yang paling istimewa lah hobi. Kayak masak ya.
Enggak juga sih. Apa itu? Hobinya apa? Sebenarnya saya ini hobinya jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Puji Tuhan. Jalan-jalan hobinya. Bapak, tolong ya siapkan tiket jalan-jalan ya ke Timor Leste. Kalau Ibu Anca gimana? Saya hobinya masak kayaknya. Oh, Karena terus terang saya setiap hari itu mesti masak. Nah, berarti kalau istri suka Jarang masak ini jarang lah untuk pengen apa terus ke warung kemana beli di luar tuh jarang sekali. kalau istri Iya. suka masak ini suaminya nggak suka jajan di luar ya, emang di warung-warung gitu ya. Pasti lebih suka masakan cuma suami satu istrinya. yang cuma satu tujuan untuk jajan cuma satu, bakso. Bakso. Dulu senang bakso. Iya. Saya sudah dapat bocorannya kemarin, bakso. Gara-gara bakso ya, nggak mau lagi ya. Nah, karena ibu-ibu punya hobi, kalau bapak-bapak punya hobi boleh enggak? Boleh lah. Boleh ya? Iya, Boleh, asalkan ya, Jalur, ya. Iya. Tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Ya, Ya, benar oke lah. sekali. Tapi kalau mancing dapatnya paus kan boleh toh. Jangan dong kakak. Oke, kita lanjutin ke pertanyaan selanjutnya. Sudah siap? Kayak dibalik aja. Pertanyaan yang ketiga. Model istri idaman bagi suami saya adalah Ya, yang paling suaminya pengen istri yang kayak apa gitu. Kalau kamu yang apa? apa ya? Saya tidak berharap banyak sih. Saya hanya satu aja. Takut sama Tuhan itu aja wis. Cukup lah ya. Cukup. Ya. Tapi kan jadi banyak, isinya kan Alkitab Saudara. Ya itu poinnya sih. Kasih papa rela hidup. Iya, iya. Di dalam kekurangan istri saya punya kewajiban untuk mengisi kekurangan istri Saling saya. melengkapi. Dalam kekurangan istri saya, dari kekurangan saya kita saling mengisi. Begitu sih. Iya. Sudah jawabannya? Coba Bapak Ibu. Yapes dulu, Bapak Oh. Yapes dulu. Dari Ibu Yapes. Jawabannya adalah Sabar, sabar, ramah, nggak nggak sombong. sombong. Kita cocokkan ya. Coba Bapak Yapes, jawabannya apa? 1, 2, 3. Oh. Saya kemarin sempat ngobrol dengan Bapak Yapes. Jadi Bapak Yapes itu justru senang dengan istri yang murah hati. Gini ceritanya. Bapak Yapes malah ngasih saran ke istrinya gini, kalau kamu tergerak ngasih ke orang, hatimu digerakkan oleh Tuhan dengan belas kasihan untuk ngasih orang, bantu orang, lakukan aja. Justru Bapak Yapes senang kalau punya istri yang murah hati. Wow, keren banget. Maknyes. Ya. Maknyes. Ya. Lanjut, Ibu Uut. Penyabar. Mari kita lihat. 1, 2, 3. Wow. Wow. Betul. Saya Just pleng. mencoba mengartikan gambar ini sabar tapi pakai Nah, karena saya menghubungkan dengan pertanyaan pertama, yaitu yang ngomel tadi. Yang ngomel tadi. Iya. Iya. Bagaimana Ibu Uut mengenai keinginan suami ini? Sebenarnya pengennya jadi orang yang sabar. Tapi Sebenarnya. Tapi pada kenyataannya kok susah banget ya. Susah. Apakah karena yang dihadapi bikin nggak sabar gitu? Kayaknya itu kayak gitu. loh, gitu. justru pengennya sabar itu justru sama Tuhan diperhadapkan. Ya. Kayaknya gitu. Kayaknya Uji. gitu sih. Nah ini loh, wes hadep kono wes Iya sih. sampai sabar. Iya juga sih, gitu. iya juga sih. Bener kan? Kadang-kadang kan kita minta sama Tuhan, oh, aku pengen jadi orang sabar. Begitu dikasih alat ujiannya, lu kok gini? Wah, aduh, seperti itu. aduh, berat. Kalau apa ya? Pengennya saya sebagai suami kayak apa? Harapanmu? Takut sama Tuhan lah. Ya akan melo-melo, ganti loh. Sama. Sama itu kan takut akan Tuhan kan mencakup semuanya. Pasti Kalau- udah Romantis. paket lengkap ya. Yang romantis.
romantis, waduh. Kayaknya Ya. kalau yang romantis kayaknya udah enggak ya. Kalau Menulis. dulu pengennya sih diperhatiin terus gitu. Tapi kita saling sama-sama belajar nih, sama-sama Yes. belajar perbedaan antara pria dan wanita itu seperti apa. Jadi kita, jadi nggak bisa dipaksakan. Wes, rada Jadi maksa seperti gitu. itu. Kalau Ya. romantis terus, aduh. Tapi ya lumayan kita saya sudah maksudnya udah dikasih kata-kata I love you sayang, I love you gitu sudah seneng gitu, udah rasanya keren banget bojoku gitu ya, begitu. Kita mau mengulik. Jadi ada beberapa hal yang menjadi mitos, entah itu mitos atau fakta. Kita akan buktikan malam hari ini di antara mereka berdua, menurut mereka, suami mereka seperti itu enggak. Istri saya juga tolong jawab, nanti jawabnya yang kompak ya. Mitos atau fakta. Ibu-ibu yang di rumah, coba cek ya, apakah suami saudara seperti ini. Mitos atau fakta. Kita akan lihat. Mitos atau fakta? 1. Pria baik kalau ada maunya. Mitos atau fakta? Mitos sih. Fakta. Fakta. Oke lah. Beda sendiri. Oke, nggak apa-apa. 2 lawan 1 kan berarti kan ada fakta, ada mitos ya. Oke lah. Pria irit ngomong. Fakta. Mitos. 1 lawan 2. Oh iya. Banyak ngomong. Saya irit. Kalau ngomong yang penting-penting aja sih. Hmm. Kalau ini, kalau pria itu tipe-tipenya kan nggak mau cerita. Priamu, suami. Iya, suamiku itu. Soalnya kita berbeda. Ya? Ternyata suami mereka berbeda. Suamiku tuh Oke. bukan tipe yang suka cerita dari A sampai Z. Jadi seperti itu. Mitos atau fakta? Pria tidak peka. Mitos. Fakta ya. Pria tidak peka, ya fakta. Memang Fakta. saya Kebanyakan kurang. seperti itu ya. kurang yang Kurang. Iya kurang. Kurangnya gitu. sedikit atau banyak? Kurang dikit. membela diri. Contohnya gini, kalau pas bepergian di dalam mobil gitu ya, pas di jalan ya, pom bensin itu masih jauh ya. Masih jauh di sana. Kadang-kadang cewek kan kayak gitu ya. Terus nanti masih lama enggak pom bensinnya? Masih lama. Pikirnya gini. Aduh, kok nggak ngerti ya, Mbok tawarono. Kenapa yang nanyain pom bensin? Apa mau Ayo, pipis? Kan kita pengennya ditanya Iya. seperti itu kan. Enggak kadang-kadang kan Tanya kita pom juga bensin kayak kan ya. Tanya pom bensin jadi jawab, nggak ada pom bensin kan gitu toh. Bener nggak? Bener nggak? ternyata dari beberapa cerita teman-temanku juga Kode. seperti itu. Dari tadi kok nggak dicemal-cemelin, Iya. silakan Boleh ya? diminum dari tadi loh. Waduh, kru ini udah nyiapin dari tadi, kenapa tidak dipersilakan Loh, dari tadi? Ya, Waduh. tapi dari beberapa cerita dari istri-istri dari teman-temanku itu seperti itu. Nah, Kebanyakan suami-suaminya juga kayak gitu loh ditanya. Misalnya yang depotnya masih lama ya? Kenapa? Masih jauh loh, masih berkilo-kilo. Kenapa toh? Enggak. Terus tanya lagi, masih lama enggak? Aku tuh lapar. Ujung-ujungnya aku lapar. Sampai ya ini kayak gitu. sedikit cerita dari saya, ya advice ya lah ya. Kalau istri lagi PMS, palang merah, jadi suami-suami harus meningkatkan kepekaan. Nah, Meningkatkan betul. kepekaan. Jadi ditingkatkan. Langsung Pak Edi gini. Oke, kita lanjut ke fakta berikutnya. 12 fakta tentang pria. Pria juga perlu diberi waktu untuk bicara. Jadi gini, kadang-kadang kan kalau wanita kan memang ngomongnya banyak ngomong, selalu ngomong. Jadi kadang-kadang kan mau waktu model kayak apa ya pengennya ngomong. Tapi kalau pria itu dia bisa diajak ngomong dan nyambung itu hanya waktu-waktu tertentu. Contohnya, kalau lagi kerja, jangan diajak ngomong dulu. Enggak konsen pasti Nggak ya. konsen pasti, karena pria hanya bisa fokus ke satu hal. Ya, nggak bisa kedua hal. Pak Edi Terus, langsung gini. kalau mau diajak ngomong tentang sesuatu yang serius, bikin perutnya kenyang dulu. Oke, setuju? Betul, urusan perut. Ya, bikinin kopi, bikinin teh lah, itu penting. Supaya bisa nyambung kalau diajak ngomong.
Nah, yang 11, ada cerita lucu nih, pria juga butuh perhatian. Kapan pria butuh perhatian? Ternyata. Gini ya, ibu-ibu tolong perhatikan, pria itu kan modelnya kan koyo ya gitu ya, gengsi gitu. Tapi begitu dia sakit, perhatikan kalau bapak-bapak lagi sakit, liatin, manjane minta ampun. Benar. Ma, Benar, tolong benar. dong. Gitu. Ya, manjane minta ampun, itu laki-laki. Semua laki kayak gitu. Bener, serius. Serius. Bapak-bapak pada ketawa di studio. Nah ini fakta yang paling penting, yang nomor 12. Kebutuhan utama pria itu bukan seks. Bapak-bapak katakan yes. Yes. Tapi penghargaan. Jadi kalau mau ngomong yang serius, ibu-ibu tolong hargai dulu. Jadi jangan dibilang, kowe iki lalian, kowe iki langsung sepaneng sih. Sudah naik duluan nggak bisa nyambung. Mungkin nadanya juga ya perlu dikurangi nadanya. Tetap dihargai sebagai suami, apalagi di depan anak-anak. Jangan sampai direndahkan. Di depan orang lain. Di depan orang lain. Jadi semuanya tetap harus ditata baik-baik. Gitu ya ibu-ibu. Malam hari ini perbincangan kita sudah sangat panjang rupanya. Jadi tak terasa sudah hampir habis. Tapi kita akan ada perbincangan-perbincangan yang lain, ngobrol-ngobrolin yang lain. Ya, di episode yang lain. Kita mengucapkan terima kasih untuk terima kasih Ibu Uut, terima kasih Ibu undangannya. Anja. Terima kasih banyak Kuenya untuk kok nggak kehadirannya. dimakan? Nanti bisa dibungkus, dibungkus aja dibungkus ya, dibungkus. Ini boleh. kuenya yang bikin Koko Venda. Dari Tiga Sekawan. Luar biasa. Terima kasih Tiga Sekawan, Tuhan berkati. Terima kasih. Produksi lokal dari jemaat lokal. Terima kasih banyak untuk Tiga Sekawan dan kita akan ketemu secara premier pada hari Kamis di channel YouTube GPT Home Kedung Gebang pukul 6 sore. Jangan lupa saudara bisa live chat, ikuti program kami selanjutnya karena minggu depan kita akan tampilkan seri yang istimewa, lain dari yang lain yaitu Suka Duka Kembar 3. Sampai ketemu di acara Yuk Ngobrol. Tuhan Yesus memberkati.